karena dulu kala itu sebelum saya aktif layangan sebenarnya sakit. Maklumlah sudah bertambah umur, sudah lebih dari 50 tahun waktu itu ya. Jadi saya sangat senang, saya tekunin. Tetapi di mancanegara itu karena saya sering sekali setiap bulan ya itu selalu pergi dan selalu dapat undangan dari internasional. Ya beda kalau saya di nasional, ya maaf aja mungkin mereka tidak akan mengundang saya karena saya sudah lebih banyak berkreasi dan menang. Nah kalau di nasional saya cukup menjadi ikut exhibition atau workshop atau saya sebagai juri, kira-kira seperti itu. Saya sudah tidak ikut kompetisi lagi ya. Saya kalau mau berkompetisi ya di luar negeri. Yang sekarang menjadikan saya sangat senang yaitu saya bisa mengembangkan layang-layang yang utama untuk diproduksi, untuk dijual. Selain itu, saya juga membuat apa yang diperlukan seorang pelayang. Contohnya, kita kalau di lapangan kan panas seharian dulu. Kalau hobi udah senang ketemu lapangan, lupa makan, lupa berteduh, sampai kulit pada rusak, kulitnya hitam-hitam pigmentasi. Ya itu saya ciptakan topi. Dari topi itu cukup lebar dan topinya itu all in one. Sayang ya hari ini kok saya lupa bawa. Topi tersebut akhirnya bisa juga diambil sama satu negara di New Zealand ya dengan guru besar saya namanya Peter Lin, itu yang mendidik saya bagaimana bermain layang-layang dengan baik ya. Seperti itu, dia sudah juara dunia yang belum terkalahkan. Layangan terbesar di dunia itu yang menciptakan Peter Lin. Dia kalau diketik di Google Peter Lin New Zealand, Selandia Baru itu pasti keluar apa yang sudah diraih oleh masternya layang-layang itu. Nah, saya karena membuat sesuatu di Indonesia, rata-rata itu dijiplak, dikopi dengan tidak bertanggung jawab, diedarkan, dan tentunya saya tidak bisa menuntut. Berbeda sedikit aja sudah tidak bisa menuntut. Akhirnya saya serahkan kepada beliau. Jadi kalau ada yang mengkopi atau apa, pasti lebih bisa dituntut daripada saya yang menuntut, seperti itu. Selain topi ya yang itu bisa dipakainya kelihatan mata, ya tertutup ini. Leher depan ini tertutup topinya. Tetapi juga bisa dikasih belakang, hanya ditutup di belakang, kelihatan muka saja. Ah, itu. Saya perkembangan dan saya buat dengan batik. Karena saya juga ingin bukan hanya layang-layang yang sebagai budaya bangsa Indonesia yang pantas kita lestarikan, saya juga membawa embel-embel yaitu batik. Bahkan layang-layang juga kalau hari batik dibilang hari batik sedunia ya, itu saya sudah juga membuat batik beberapa layangan yang coraknya batik ya. Nah, setelah itu saya juga menciptakan celana yang nyaman dipakai di lapangan. Saya membuat celana itu kain yang sudah tidak terpakai batik ya di perusahaan batik atau di tukang penjahit yang punya batik, diutamakan yang katun, percanya itu sudah dibuang. Jadi disebutnya limbah. Limbah itu saya akhirnya jadikan sebuah lembaran yang disambung-sambung dikerjakan oleh beberapa ibu-ibu PKK, khususnya juga yang sudah
umurnya sudah di atas 60 tahun ke atas, dia di rumah tidak ada pekerjaan, itu dia bisa menyambung-nyambung perca tersebut, akhirnya terjadi ukuran 1 meter sampai 120 cm ya. 1 meter 20 cm sampai 1 meter setengah. Nah, setelah itu dibuatlah selimut atau khususnya untuk layang-layang dibuat celana. Wah, celananya sangat unik ya, sangat unik. Dan itu yang sudah tidak ada harganya di Indonesia, itu dimaklumkan, dibikin bisa dijual satu itu ya, celana panjang itu untuk bermain layang-layang, kita jual dengan $10. Itu sangat mudah ya, sampai ke kaosnya ya, di gambar tentang layang-layang. Nah, kira-kira seperti itu tentang layang-layang. Ibu Liana ini ternyata multi talented Bapak Ibu, selain membuat layangan juga bisa memanfaatkan limbah atau bahan yang sudah tidak terpakai menjadi berharga kembali. Kalau Bapak Ibu lihat di sini layangannya itu ada yang gambar barong, ada gedung sate, ada batik juga, dan semua yang Ibu Liana bikin ini lebih ke budaya Indonesia dan dibawa ke luar negeri ya Bu ya, untuk bertanding di sana ya. Ya. Nah Ibu, sejak Ibu mulai merintis membuat layangan sehingga menjadi pabrik, itu suka dukanya pasti ada Bu. Pasti. Ya. Nah sekarang yang saya pengen tahu itu suka dukanya itu, dan berapa lama Ibu merintis mulai dari nol sampai memiliki pabrik sebesar yang sekarang ini. Ya, awal mulanya dari hobi. Seiring berjalannya waktu, saya melihat pasar layang-layang itu, saya yakinin pada 2 tahun yang lalu. Sebetulnya sudah beberapa tahun, tetapi yang saya pastikan jalan 2 tahun yang lalu. Saya melihat beberapa kali setelah layangan saya terbangkan, saya ikat di satu anchor ya, itu saya ikat layangan, saya itu melihat ke sekitar festival tersebut, itu tuh ada jual layangan ya. Layangan dulu kala saya juga sudah pernah menjual lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi saya bekerja sama dengan China, yaitu di Kota Weifang itu sangat terkenal. Saya mempunyai sahabat-sahabat di sana sudah lebih dari 15 tahun. Maka saya maklum, saya membuat layang-layang beberapa kali ya. Berarti saya itu import layangan ya. Dulu masih mudah, tapi sudah makin lama itu susah. Tidak bisa kita import layangan. Maka saya harus memikirkan bagaimana saya mau import bahan untuk membuat layangan untuk dijual kembali ke negara mereka. Itu akhirnya dengan kita sering pergi ke mancanegara, berkenalan dengan mereka, menjadi sahabat, tukar menukar urusan untuk bisnis, itu sangat menyenangkan. Kita saling membantu apa yang diperlukan negara satu dengan lainnya. Yang kalau dibilangnya itu kerennya itu, wah saya mau datangin investor, tapi investornya itu yang di bidang layang-layang supaya bisa murah. Saya pikir seperti itu di sini. Nah, akhirnya layang-layang itu saya kesulitan ternyata ya, tidak mudah. Saya juga bukan hanya kegiatan saya, hobi saya layangan, tetapi saya punya perusahaan, saya punya komunitas sosial, jadi punya keluarga, mau tidak mau
itu dikesampingkan dulu. Nah, 2 tahun yang lalu saya coba ya pergi ke daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, bahkan sampai ke Lampung ya. Saya tuh sendiri datang, saya ke perajin, saya ajak kerjasama. Bisa nggak nih kalau bikin layangan yang saya permintaannya itu seperti ini nih, ya. Ternyata mereka menjawab bisa, ya. Wah, saya senang sekali. Akhirnya saya coba membuat contoh-contoh dulu dan saya menawarkan karena layangan itu tidak kalau menurut orang lain ya bahwa China itu is the best untuk harga, untuk desain mungkin ya. Desain dalam arti kata itu mungkin tidak bentuknya itu tidak segitiga ya, tapi mereka bisa asimetris seperti itu. Kenapa bisa terbang atau apa? Nah, kita itu belum sampai ke situ pada waktu itu. Tetapi saya berpikir, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa? Ya, tapi selalu ya ada aja yang menjegal ya. Jadi saya sebetulnya susah sekali merintis mau mempunyai perusahaan layang-layang itu. Akhirnya saya dekati dulu yang dekat negaranya dengan kita. Dan yang cukup besar mengadakan event, yaitu Malaysia, Brunei. Ya, yang sudah saya tekunin Vietnam, juga Taiwan. Akhirnya mereka mau dengan tawaran saya. Terus saya buatkan contoh-contoh supaya layangan tersebut itu bahan lokal yang tidak usah saya import bahan bakunya. Ya, saya sangat bersyukur ya karena kemurahan Tuhan atas anugerahnya. Akhirnya saya juga berdoa selain bekerja, saya ketemu jalannya di order, tetapi namanya saya mau ekspor itu bukan satu kontainer gitu, tidak. Tahun lalu itu dengan koper sampai 10 koper saya bawa bersama tim saya ke negara lain. Pertama kali saya masuk ke Malaysia, ya mereka pesen sebanyak 10 koper. Satu kopernya itu sejumlah bisa masuk sampai 300-an. Kalau 300 kali 10 berarti 3.000 ya. Wah, ternyata laris manis. Karena dihitung dengan rupiah, di kita jual saya jual ya, namanya ini salah satu contoh 30.000 rupiah. Dia jual dengan 50.000 rupiah, bahkan sampai ke 20 ya, 15-20 ringgit pada waktu itu. Jadi kita sama-sama punya untung. Ternyata sampai ke Brunei juga, saya terima kasih pada waktu itu pertama kali pergi ke Brunei dibantu sama Duta Besar Indonesia, Dr. Sujatiko, ya, untuk membantu itu di tempat kita berjualan layangan. Wah, layangan itu satu hari aja habis dengan yang harganya di sana itu setara dengan $1 Singapura ya. Bu, maaf dipotong. Sekarang Ibu, kalau yang dijual, saya mau tanya, Ibu bawa 300 koper. 10 koper isinya 300. Ya. Ya. Bu, yang Ibu bawa itu layangannya apa coraknya ini semua yang berbau Indonesia atau berbau negara setempat yang Ibu akan jual di sana? Tidak. Itu kalau pemesanan dari luar negeri itu semua diserahkan kepada saya. Kalaupun mereka pesan ide mereka itu tidak punya ide seperti kita gitu ya. Jadi mungkin bisa dilihat di belakang itu yang small. Itu saya keluarkan ada gambarnya itu gadis Bali itu. Ada putri Bali kecil ya, putri kecil itu. Bali, I love Indonesia.
atau mungkin gambarnya Ramadan Sinta, Borobudur, itu saya ingin memperkenalkan juga secara tidak langsung Betapa kayanya Indonesia. ya, Bu, ya. betapa kayanya Indonesia. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, semua layangan Ibu Liana ini bukan bahan kertas yang mudah rusak, mudah robek, tapi ini menggunakan, kalau saya bilang karena seorang awam, ini saya bilangnya ini kain. Ini kan bisa dicuci ulang ya Bu ya? Bisa. Jadi Bapak Ibu beli nggak usah takut, bisa dicuci, dipasangin lagi. Dan yang uniknya dari setiap warna ini, apalagi terutama yang besar. Jadi bukan sistem sablon Bapak Ibu, tapi lebih ke aplikasi berupa dijahit. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, cuman sayangnya nggak bisa dilepas, sudah dipasang. Ini semuanya dijahit Pak. Di sini bukan di sablon. Kenapa Bu? Ibu tidak memilih sablon? Karena kan kalau dijahit gini ribet Bu. Kan susah renyek begini Bu. Ya, dijahit. Itulah keunggulan dari produksi dari Art Cat Indonesia. Ya. Silakan Bu. Ya, tentunya kalau yang harganya mahal, pasti kita sesuai dengan pesanan juga, aplikasi dan dijahit. Begitu juga dengan layangan yang besar-besar ya, yang super besar itu pasti kami aplikasi dan jahit kalau untuk kompetisi. Tetapi kalau untuk dijual lokal maupun kita ekspor, itu di sablon. Nah, biarpun di sablon kita jahit. Pinggir-pinggirnya kita menggunakan benang yang betul. Terus kita memakai benang yang benar bisa terbang dengan baik. Ya, layak untuk terbang dan bisa dicuci. Kalau kepanasan, kehujanan, dijamin itu mau 1 tahun juga tidak akan rusak. Itulah kelebihan dari produksi perusahaan kami. Kalau dari China itu bahannya ya asal-asalan. Kalau kita orang Indonesia bilang kodian dan harganya itu disamain kalau untuk di harga retail ya. Mungkin kalau kita bilang kulakan ya, orang Jawa bilang atau Indonesia itu beli itu untuk dijual kembali, itu harganya sangat murah. Kita mah nggak bisa ngelawan kalau harga, tetapi kualitasnya. Ada satu pengalaman, waktu saya di Brunei, bukan di Brunei, di Kota Baru, itu ada anak-anak menangis datang ke tempat kita jualan layangan, ya. Itu dia itu menangis karena saya tanya kenapa menangis, layangannya mana? Ternyata layangannya itu sudah hancur. Terus mana yang dibeli? Dia tunjukin ke saya. Ternyata itu layangannya itu layangan made in China, ya. Dan karbonnya dia memakai bukan karbon, semacam bambu, ya. Tapi dia lapisin itu kalau sampai patah menusuk kita, waduh bahaya sekali itu.